Umat Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah minggu hari ini, ibadah pembukaan bulan penciptaan saat ini. Mari bersama-sama kita teguhkan hati, kita menyadari keberadaan Tuhan dalam ibadah kita dengan bersama-sama bersaat teduh dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memeliharanya dengan kesetiaan. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umatnya. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara umat Tuhan, tema liturgis bulan penciptaan saat ini adalah merangkul sesama, merawat kehidupan. Umat Tuhan, Tuhan Allah memanggil setiap pribadi dari seluruh generasi menjadi bagian utuh dunia yang terus saling melestarikan kehidupan. Setiap generasi memiliki kekhasan dalam merespon konteks dunia. Perbedaan tersebut perlu dirayakan, sekaligus terus-menerus diarahkan pada upaya untuk merangkul sesama. Bulan penciptaan saat ini memanggil setiap umat untuk bersedia mendengar dan melihat yang lain, khususnya mereka yang berbeda dan membutuhkan pertolongan. Sesama ciptaan yang juga membutuhkan perhatian dan pertolongan adalah alam semesta yang terus-menerus rusak karena egoisme manusia. Mari bersama-sama kita menyambut tema ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan hitung kontekstual 162. Baitnya yang pertama saja, jika kita mencintai Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah Sang Pencipta menghendaki agar kita menjaga dan merawat bumi beserta segala isinya dengan baik. Tetapi seringkali kita kurang peduli terhadap alam ciptaan Tuhan ini, bahkan cenderung merusaknya. Pohon-pohon ditebang, sumber mata air dieksploitasi, sampah dibuang sembarangan. Hal itu menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana alam di sekitar kita terjadi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, kita menghadap kehadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kiranya pada saat minggu pagi ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami ucap syukur atas segala penyertaan, berkat, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada saat minggu pagi ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini, kami melaksanakan ibadah pada saat ini, Bapak.
Dan pada saat ini pula Tuhan, sudah saatnya kami akan menerima firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kiranya firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini ya Tuhan, Tuhan tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus hadir berkarya dan menerangi hati kami, sehingga kami bisa melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga ya Tuhan, bagi Bapak Pendeta Dibagus yang pada saat pagi ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, Roh Kudus senantiasa hadir dan membersamai, sehingga apa yang terlaksana dan tersampaikan pada saat ini semua seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada saat pagi ini terambil dari Yesaya 62 ayatnya 1 sampai dengan yang kelima, yang berbunyi demikian. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluk. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu.
Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada orang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada orang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti dikehendakinya. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami undang pamit berdiri. Bacaan Injil hari ini diambil di dalam Injil menurut Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Injil menurut Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 demikian Injil Yesus Kristus. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada itu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 beliung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang jatuhlah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datang, tetapi pelayan-pelayan yang menjaga air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea,
sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaan, dan Yesus dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu nyanyian dinyanyikan lagu itu baru atau NKB dengan sudah besok ku beroleh berkat, kira-kira lagunya ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia, di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera makan. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalam udaranya, aku senantiasa itulah janjinya kepadaku. Lagu yang luar biasa. Ada hal yang menarik dari ujian ini, bahwa kita beroleh berkat dari Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Itu liriknya. Tetapi kalau panjenengan senang nyanyian, itu ada perubahan nada, kata Bapak Ibu, dari yang 3/4 menjadi 4/4. Oh iya, itu ketukan nih Bapak Ibu. Jadi ketukannya tak 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 jadi tak dua dapat. Jadi ada perubahan, bahwa ketika disertai Yesus ada badai, kemudian berubah jadi yang menyenangkan. Itu mungkin maksud nulis lirik lagu ini, pembuat lagu ini pengen sesuatu mau ditunjukkan, bahwa ketika kita Tuhan menyertai kehidupan kita, mainlah gitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita memasuki minggu biasa. Harusnya atau menurut kalender gerejawi, stolanya sudah berubah menjadi hijau. Tetapi karena hari ini ada hari spesial juga, kita akan melepas dan melantik badan pembantu majelis jemaat, maka stolanya tetap putih. Nanti Bapak Ibu. Jadi pas hari ini kita memperingati bagaimana Kristus yang hadir di dunia ini memulai pelayanannya. Jadi Yesus hadir sebagai sumber kehidupan ini, menyatakan karyanya. Jadi karya Yesus ini diawali dengan bacaan Injil tadi, bahwa di situ Yesus melakukan mukjizat yang pertama di Galilea. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengajak kita semua untuk melihat bagaimana Yesus itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Allah menolong keluarga yang di Kana, yang di Galilea, begitu ketika ada yang namanya perkawinan. Sebenarnya perkawinan itu disiapkan dengan begitu pas. Zaman Yesus hidup, perkawinan itu tidak hanya 1 hari, tetapi bisa 1 minggu. Karena sanak saudara ini bisa jauh sekali, mereka harus berjalan kaki. Jadi orang yang ditemui hari pertama, hari kedua, gitu. Nah, maka diceritakan kan bahwa sang nomor ini si rewang itu kok biasain wong ini nyediani anggur itu yang enak dulu. Mungkin dari hari ke-4, ke-5, dan ke-6 atau ke-7 sing gak enak soalnya wis entek. Begitu. Nah, ketika habis anggur ini, viral tentu sing punya rumah, karena anggur ini melambangkan kesuburan, melambangkan kemakmuran gitu. Ya tentu panik lah sang pemilik rumah. Namun di situ kita melihat Allah menolong keluarga yang ada di sana melalui Ibu Yesus Maria.
ketika Mira mau terjadi, gak ngerti saja nih saya ngurusin rumah itu. Tetapi ada orang-orang yang peduli, lagi gua ada kentean, isi. Maka Ibu Yesus meminta kepada Yesus, ambil konten. Dan sumber kehidupan Yesus ini melalui Tuhan Yesus ini dinyatakan bahwa dia turut merasakan. Ibu Yesus tahu apa yang akan menjadi pergumulannya, maka Yesus menolong. Namun ketika Yesus mau menolong begitu Bapak Ibu, ada hal yang menarik yang dibuat oleh Yesus. Yesus tidak bekerja sendiri. Yesus memerintahkan kepada sing rewang. Itu coba diisi tempatnya semuanya penuh. Setelah penuh, cedok dan minum, bawa ke pemimpin pesta, kepada pimpinan koordinator pesta itu disuruh mencegah. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung mengubah air menjadi anggur langsung? Ada satu hal yang menarik di sini Bapak Ibu, bahwa Yesus pun juga untuk rekan sekerja, untuk melaksanakan tugas, untuk menyatakan mujizatnya bagi sang pemilik pesta perkawinan ini. Injil Yohanes ini menyebutkan bahwa apa-apa yang dibuat Yesus ini diceritakan dengan luar biasa. Bahkan sang tamu-tamu ini merasa puas, anggur itu enak terus. Karena kebiasaannya enak dulu, terus nanti setelah habis yang tidak enak. Tetapi ini enak terus. Nah, karya mujizat ini Yesus lakukan bersama-sama dengan sing rewang tadi, bahwa Yesus perlu memakai orang-orang lain untuk melakukan mujizat. Lalu apa yang perlu kita renungkan di minggu hari ini dari penggenapan atau lagu yang saya nyanyikan tadi, kita nyanyikan tadi, dinyanyikan lagi itu baru Yesus yang selalu melakukan penggenapan orang-orang menanti-nantikan jadi Tuhan itu pasti digenapi. Saya bilang itu bahwa Yesus itu juga akan memulihkan kehidupan umatnya yang merindukan pemulihan. Seperti bulan penciptaan begini, Tuhan juga rindu memulihkan ciptaan. Tetapi Tuhan tidak bekerja sendiri, bekerja melalui kita yang dipanggilnya. Maka di dalam 1 Korintus ada orang-orang yang diberi karunia. Orang sing talentanya memberi nasihat, orang sing talentanya menghibur, orang sing talentanya melakukan banyak hal. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Namun orang-orang yang dipanggil itu tadi butuh kesediaan, butuh ketaatan. Bayangkan para pelayan-pelayan ini ketika disuruh oleh Yesus, isi tempayan itu penuh dengan air. Nek sing rewang itu tadi tidak mau. Hubungannya anggur dengan mengisi tempat pembagian ini tidak. Jadi Bapak Ibu, tempayan ini semacam tempat wudhu tadi Bapak Ibu kalau saudara Muslim gitu. Jadi ketika mereka dari luar, begitu mereka akan masuk di situ gitu sebelum masuk ke pesta. Nah itu hubungannya apa? Nek misalnya pelayan-pelayan ini kepinter, terus kemudian merasa gimana sih? Dia ini siapa? Kok nyuruh saya? Maka mujizat ini tidak akan terjadi. Namun juga demikian dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Saat ini kita semua lebih badan-badan pembantu yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Bahkan kita semua warga jemaat yang dipanggil untuk memulihkan keutuhan ciptaan dipanggil. Nek Tuhan bersabda, yo rawatlah ciptaan. Nek kita bilang, Tuhan kan memberikan mandat saya untuk menguasai bumi. Nek kita begitu pikirannya, maka tidak akan terjadi mujizat. Tetapi biarlah hari ini kita belajar dari perenungan firman Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kita, iya. Tuhan memberkati kehidupan kita, iya. Tuhan akan menyatakan mujizatnya, iya. Ini ketika kita dipakai oleh Tuhan, bersediakah kita
untuk melakukannya. Ketika kita diutus oleh Tuhan, Tuhan Raja segala Raja, Tuhan Sang Kepala Gereja yang mengutus kita untuk menyatakan mujizatnya bilang, rawatlah kerukunan, layanilah aku melalui jemaatmu. Begini. Dalam hati kita, dalam pikiran kita, buat apa? Maka ini tidak akan terjadi mujizat. Nah, biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja dipanggil untuk menyatakan sinar kemuliaan Tuhan, dipanggil untuk mewartakan mujizatnya itu. Terlebih badan-badan pembantu, terima kasih yang telah melayani Tuhan di Daul sebelumnya. Saat ini pula yang masih terpilih dan atau yang baru terpilih, dipilih untuk menjadi badan pembantu, membantu majelis jemaat di dalam menjalankan tugas panggilannya untuk merawat umat Tuhan yang ada di GKJW Kertorejo. Kita dipanggil ketika Tuhan Allah berfirman, lampun ono sing apik buatlah yang ini, maka jangan menuruti keinginan sendiri, tetapi dengarlah suara Tuhan, maka mujizat itu akan dinyatakan. Dan sesuai dengan tema besar kita tadi Bapak Ibu, bahwa kita dipanggil untuk merangkul sesama, merawat kehidupan. Itu akan terjadi ketika bukan ego kita, ketika bukan kemauan kita, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan pasti nyata di sepanjang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengambil waktu